Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Psikolinguistik akan melaksanakan sebuah penelitian dengan judul Pemerolehan bahasa asing pada tunanetra, tinjauan psikolinguistik terhadap strategi dan kendala pembelajaran. Halo Kak, Ya, halo. sebelumnya boleh kita perkenalan diri dulu nggak? Oh iya, boleh dong. Boleh. Nah, BTW nama kakak siapa nih? Nama aku Jejen Juanda. Oh, Kak Jejen. Nah, untuk usia berapa Kak? Usia 33. 33. Nah, untuk asalnya dari mana? Aku berasal dari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Ciamis. Nah, untuk sekarang nih kesibukan atau statusnya gimana nih Kak? Sekarang sih alhamdulillah udah kerja di perpustakaan Universitas Pamulang. Bekerja berarti ya? Iya, Untuk jenis disabilitasnya, kalau dari kakak sendiri tuh apa ya kak? aku disabilitasnya tunanetra dan total. Oh, total berarti ya. Iya, Nah, kita langsung masuk ke pertanyaan inti aja kali ya kak? iya. Boleh. Nah, untuk pertama ini, dari kakak sendiri nih, bahasa asing apa saja yang kakak kuasai? Kalau untuk bahasa asing kebetulan aku belum menguasai bahasa asing apapun, tapi aku suka bahasa Jepang dan pernah belajar bahasa Inggris. Sejauh ini nih, dari kakak sendiri, apakah kakak ada kesulitan dalam mempelajari bahasa asing tersebut? Untuk kesulitan ada. Untuk pertanyaan ketiga, jika kakak kesulitan dalam mempelajari bahasa asing tersebut, menurut kakak sendiri nih, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Kalau untuk kesulitan belajar bahasa asing sih yang aku rasain karena aku belajarnya bahasa Inggris, jadi ketika menulis sama mengucapkan itu beda. Apalagi kan aku nggak terlalu bagus banget ya dialeknya untuk belajar bahasa Inggris. Jadi ya terkadang suka terkecoh aja sih kayak tulisannya ini gimana cara bacanya yang benar gimana atau sebaliknya dan bahkan pengucapannya juga kaku gitu aja sih. Nah, untuk contoh kesulitannya apa ya Kak? Boleh dijelasin nggak? Kalau untuk contoh kesulitannya ya misalnya nih aku kalau belajar bahasa Inggris itu kan sering menemukan kayak tulisan misalnya fish itu tulisannya FISH. Nah sementara kalau misalnya menulis kayak misalnya DISK, nah itu tuh kadang-kadang suka ke tuker-tuker kayak kan harus benar juga ya dialeknya. Jadi kayak suka ini tuh sebenarnya gimana ya gitu cara ngucapinnya yang benar. Terus nulisnya itu gimana kalau misalnya kapan harus pakai penulisan yang lebih eh apa ya? Jadi nggak bisa ini sih untuk mengingatnya juga aku memang agak kurang gitu. Lanjut aja ke pertanyaan keempat nih Kak. Menurut Kakak, media apa saja yang membantu Kakak dalam mempelajari bahasa asing? Kira-kira apa aja tuh Kak? Kalau menurut aku media yang membantu itu ya khususnya untuk tunanetra pasti butuh media audio kayak contoh-contoh pengucapan kata atau kalimat yang diucapkan oleh orang yang benar-benar asli gitu dari sana gitu kayak misalnya kalau belajar bahasa Inggris kan ya orang Inggris asli lah yang mengucapkan biar contohnya itu lebih pas gitu dan butuh juga sih sebenarnya untuk media kayak buku yang tulisannya dicetak braille atau media yang kira-kira memungkinkan lah karena sekarang itu kan selain buku ada juga media-media yang dibuat dengan cara dicetak di kertas biasa juga nggak apa-apa sih sebenarnya nggak harus buku banget karena kalau buku mungkin dianggapnya akan kesulitan lah karena kamus bahasa Inggris kan terlalu besar juga gitu ya. Nggak mungkin dicetak semua dalam bentuk buku. Oke Kak, alhamdulillah banget ya. Tadi pertanyaan-pertanyaannya udah dijawab dan gak terasa ini udah ke sesi pertanyaan yang terakhir. Nah, di pertanyaan terakhir ini menurut Kak Jejen sendiri ada nggak sih saran untuk pembelajaran bahasa dan pengajar bahasa, khususnya bahasa asing ya, dan khususnya juga untuk tunanetra gitu. Saran-sarannya itu seperti apa gitu agar
pembelajarannya bisa lebih baik lagi gitu? Kalau saran dari aku mungkin salah satunya harus memperbanyak media dan memperbanyak prakteknya ya. Karena yang aku tahu kalau di bahasa asing itu salah satunya di bahasa Jepang yang aku suka itu medianya memang jadinya beragam. Selain media audionya ada, terus teksnya juga ada, tapi di situ juga ada prakteknya kayak misalnya ngomong kayak contoh lah kalau di Indonesia itu kan ada tuh di kampung Inggris. Nah itu kenapa sih nggak diadain praktek langsung ngomong sama mereka gitu. Terus kita belajar nih kayak kalau belajar bahasa lokal kan bisa tuh pura-pura beli apa tapi pakai bahasa lokal di situ gitu. Nah mungkin bahasa asing juga bagus dan untuk pengajarnya juga lebih aktif aja sih mungkin gitu. Baik, setelah pelaksanaan penelitian ini, maka dapat kita simpulkan bahwa pemerolehan bahasa asing terhadap disabilitas tunanetra, khususnya terhadap responden kita, yaitu Kak Jejen Juanda, masih terdapat beberapa kesulitan, terutama dari segi mengingat, pengucapan, dan praktik pembelajaran bahasa asing. Saran-saran yang diberikan oleh responden kita adalah memperbanyak media dan juga memperbanyak praktik dalam pembelajaran bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Demikianlah hasil dari penelitian kami di bidang psikolinguistik dan pemerolehan berbahasa, khususnya bahasa asing. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi yang sedang mendalami ilmu kebahasaan dan psikolinguistik. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.